Borobudur dengan karya mahakarya seperti itu membuktikan bahwa nenek moyang kita memang mempunyai peradaban yang sangat tinggi dan maju waktu dulu. Tidak boleh ya wisata itu menjadi tempat satu destinasi wisata menjadi overtourism. Di balik megahnya Candi Borobudur, sebenarnya masih ada banyak serpihan surga kecil yang jarang tersentuh. Perbukitan hijau yang tenang, desa wisata yang hangat dengan tradisinya, sampai panorama alam yang masih terasa begitu alami. Magelang mungkin bukan tempat yang paling ramai, tapi justru disitulah letak daya tariknya. Keindahannya sering tersembunyi di tengah aktivitas warganya, dan setiap langkah yang menjauh dari pusat keramaian justru membawa kita ke pengalaman yang terasa lebih dekat dan nyata. Lalu, kalau keindahan itu tersebar di setiap sudut Magelang, kenapa kita sering berhenti di satu nama saja, tanpa benar-benar mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik perbukitan desa dan lanskap yang belum banyak dijelajahi? Welcome back to podcast Terasaka Arkana. Di episode kali ini, kita bakal ngobrolin hidden gems di Magelang yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi justru punya cerita dan suasana yang bikin orang pengen datang lagi. Saya Jovanka bersama Bapak Arif bakal sharing Yap. dan ngobrol santai soal destinasi-destinasi yang mungkin bisa jadi referensi liburan untuk kalian berikutnya. Sebelum itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung program ini. Untuk View Kamera Magelang, Mochin Gift, Marenoka, Mitra Buah Jaya, dan Kedai Kemulan, terima kasih atas dukungannya. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau liburan ke Magelang itu nggak cuma soal Candi Borobudur lagi, tapi soal pelarian ke tempat lain kayak Watu Putih, Krajangan Kebar, dan Desa Wanurejo? Nah, uniknya, Watu Putih memadukan spot estetik bernuansa Asia dengan view perbukitan khas Magelang. Nah, kira-kira apa sih yang bikin tempat-tempat tersembunyi ini punya vibe yang jauh lebih seru dan wajib banget masuk ke bucket list kita? Atau mungkin dari Bapak mungkin akan menambahkan beberapa destinasi yang menurut Bapak itu potensial banget, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Jovanka dan Sama-sama, Bapak. pemirsa sekalian. Kabupaten Magelang memang mempunyai potensi wisata yang luar biasa sebenarnya, bukan hanya Betul, Bapak. Borobudur ya. Betul. Kita memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Nah, ini pelaku-pelaku wisata ini yang kreatif mulai menangkap ini peluang eh, untuk dijadikan atau menjadi industri pariwisata. Ini banyak sekali ya yang wisata di Kabupaten Magelang. Ini kalau yang di Borobudur sendiri yang kita lihat, kalau ke Borobudur identik naik VW ya, keliling desa wisata. Itu kan juga setelah naik candi kemudian mereka turun naik VW keliling desa wisata, keliling ke UMKM dan lain. Bahkan di Borobudur juga destinasi yang terkenal juga ada Gereja Ayam Betul. tadi, kemudian ada Punduk Setumbu. Nah, Masih ini satu untuk daerah itu ya, melihat Bapak? sunrise yang luar biasa yang tidak jauh dari Borobudur. Nah, bahkan kalau kita ke eh, keliling Magelang, ini lebih tinggi lagi tempatnya. Itu ada Tumpeng Menoreh, tadi ada Nepal, Sukomakmur, ada Silancur, ada Mangli tadi. Kemudian ada Telomoyo, ada Gunung Andong, ada Negeri Kayangan, Ketepas tadi. Kemudian ada lagi aktivitas yang lain, itu ada rafting Elo. Ini luar biasa sekali ya untuk peminat wisatamannya. Itu dari Jogja, dari Semarang, dari Jakarta, Surabaya. Nah, ini di situ tumbuh sekalian. Tapi potensi sebenarnya tidak hanya itu, Mbak Jovanka. Masih lebih banyak lagi ya, Luar Bapak? biasa banyak sekali kita. Keren Kita sekali. mempunyai kekayaan alam, budaya, kemudian SDM kita ini banyak sebenarnya ini. Cuma yang benar-benar menggeluti pariwisata nanti yang
dan ekonomi kreatif ya. Ini peluang pariwisata tidak hanya sekedar destinasi wisata ya. Pariwisata sekarang adalah menjadi pusat pertumbuhan perekonomian. Ini ada lapangan pekerjaan dan lain-lain. Kemudian juga menjadi budaya pariwisata ini, menjadi ciri khas suatu daerah. Kalau kita ke Magelang, ini sudah bayangannya bagus gitu. Karena itu terbentuk nanti pariwisata di situ. Wah, mau kemana? Mau ke Magelang karena sudah bagus, tertata rapi dan lain-lain. Nah, ini menjadi potensi kita. Di samping tadi disampaikan Mbak Jovanka, potensi alam yang masih asli ini memang kita keunggulan kita seperti itu. Banyak sekali wisata. Yang lain ada 200-an, 300 itu bahkan tempat wisata kita. Nah, kalau dari potensi tersebut nih Pak, kalau interaksi dengan masyarakat lokalnya itu sendiri, apakah berperan penting untuk menggali lebih dalam potensinya Bapak atau mengunggulkan potensinya? Ini ya, tentu saja. Ini yang jelas. Ini kita kalau ada potensi, kemudian sudah digarap dengan bagus ya, disiapkan semuanya dengan baik. Nah, nanti baru memperkenalkan promosinya seperti apa, bagaimana kita bisa menggunakan perkembangan teknologi informasi sampai AI bahkan. Tapi ini Pak, kalau dampaknya sendiri ke warganya itu, masyarakat lokal terutama itu, kalau misal potensinya sudah banyak dan mulai ramai dan berkembang, itu dari masyarakat lokalnya sendiri bagaimana Bapak? Ini apakah mungkin cukup kalau membantu? kita jelas di Kabupaten Magelang, di Jawa ini ramah tamah ini yang budaya kita, tradisi kita ini sudah cukup menarik untuk wisatawan. Seperti itu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengkemas ini semua tradisi, kemudian budaya kita, alam kita. Nah, ini yang SDM ini yang perlu banyak harus kita gali, kita tingkat, karena dengan potensi yang banyak, sebenarnya SDM-nya banyak, cuma ini SDM-nya belum belum dorong ke arah sana. Ini tinggal satu klik lagi. Sebenarnya ini industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini menjanjikan untuk ke depan seperti itu. Baik, wah keren sekali ya ternyata. Magelang tuh gak cuma punya Borobudur, tapi juga banyak hidden gems yang menawarkan pengalaman wisata alam yang unik dan masih terasa autentik. Dari pembahasan tadi, kita juga bisa melihat bahwa pengembangan wisata bukan hanya promosi, tapi juga kesiapan destinasi pelaku wisata dan masyarakat dalam membangun pengalaman wisata yang berkualitas. Dengan dukungan kreativitas dan promosi digital, potensi wisata di Magelang punya peluang besar untuk dikenal semakin luas. Terima kasih untuk Bapak Arief atas perspektifnya yang luar biasa. Siap, terima kasih. Bapak. Di episode selanjutnya, kita bakal bahas sesuatu yang gak kalah penting, yaitu strategi pemerataan wisata. Jadi jangan sampai kelewat ya. Saya Jovanka, pamit undur diri. See you on the next episode. Jadi nanti wisatawan itu bisa mencari informasi dan promosi wisata di Magelang itu hanya dari handphone. Aksesabilitas itu terus kita tingkatkan. Jalannya semakin kita buat bagus, lebar. Kemudian juga alat transportasinya.